Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ar-rahmata wal barakata fi kulli yawmin wa fi kulli hal, linatlubu minha fi kulli waqtin wa jami'il ahwal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul muta'al, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mifdal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil husni wal jamal wal bahjati wal kamal, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil ba'thi wat tamam, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu kita diberi Allah sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, apabila datang atasku satu hari dan aku tidak menambah pada hari itu satu ilmu yang mendekatkanku kepada Allah, maka tidak diberkati bagiku pada terbit matahari demikian hari itu. Apa maksud yang disampaikan oleh Nabi ini? Hadis yang disampaikan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bila satu hari itu tidak ada tambahan satu ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hari itu hari yang tidak diberkahi. Songoni mabandokon minabinda au bala ro sada ari tuau hidup dopi au umpamana ancogot masuk hari i unikmati hari i indah bertambah sada ilmu mendekatkan diri kepada Allah nasui berkahi do hari i diau ning nabinta on ma perluna mencari ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ngana sobahat alak na mersiajar bahat, ngana sobahat alak na mengaji bahat menuntut ilmu. Tapi apakah ilmunya itu mendekatkan dirinya kepada Allah atau malah menjadikannya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi on hari na berkah mundita, hari yang hari ini kita mendapatkan satu ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Yang tadinya kita tidak bersyukur, hari ini kita bersyukur. Yang tadinya kita tidak sabar, hari ini kita menjadi sabar. Yang tadinya kita zalim kepada saudara kita, hari ini kita memaafkannya. Berarti ini hari berkah bagi kita. Maka sangat penting sekali bagi kita meminta keberkahan kepada Allah dan mencari keberkahan itu setiap waktu, setiap saat.
Bahkan Nabi selalu berdoa, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku waktu sakaratul maut dan berkahilah aku setelah sakaratul maut. Saking punting na badai na mangido kabarokahani. Waktu sakaratul maut pun diminta oleh Nabi, barik li fil maut, berkahi tongkin na Tuhan pada sakaratul maut. Wa fima ba'dal maut, setelah sakaratul maut. Perlu do bilang barokah setelah sakaratul maut, perlu. Ahadu bilang tantangan di si hari berbangkit dari kubur, hari berjalan di padang mahsyar. Tidak ada naungan kecuali hanya naungan Nabi Muhammad. Nanti di padang mahsyar ada satu payung namanya liwaul hamdi, payungnya Nabi Muhammad. Ibarat ni payungon luasna melebihi 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ai matungkin na menaungi manusia-manusia di padang mahsyar. Doi batu payungi sangai indah. Bisa ikut, bisa tidak. Ai payung ni nabinta. Maka doakon Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Tuhan berkahi tongkin nai waktu sakaratul mautku, songoni juo setelah sakaratul maut. So mudah hari perhisaban, mudah di padang mahsyar, mudah hari berbangkit. Benda suni dadu bedawo, anggo mandung tongkin nai itarasoi hari berbangkiti. Ha padang mahsyari mata niari isan jongkal dungun ulun iba. On sajo na daudo milasan. Kipas may bain dua nengkin saking milas naman. Apalagi di padang mahsyar lebih panas daripada panasnya dunia. Apalagi masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai. Itulah betapa pentingnya meminta keberkahan kepada Allah. Minta umur yang berkah. Kan suni dong. Ya Tuhan, bope na 60 tolu maya umurku berkah na 60 tolu. Pala na 70 berkah na 70. Pala na 40 maya rasukinya berkah na 40. Jangan mengharapkan panjang umur. Semakin panjang umur, semakin panjang angan-angan. Sundia do, berkah ya Allah. Pala na 100 tahun, berkah 100 tahun. Meminta kepada Allah umur yang berkah, hari-hari yang berkah, rumah yang berkah, harta yang berkah. Indah bahatna saja, indah melimpah, tapi berkah. Adong dua lagi hartonia mamambonong konya tua pinarakuan. Isemai Fir'aun, Qorun, Saddad. Maka jangan meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekayaan dan saumalak na kayo na ulang, tapi berikan aku keberkahan dalam harta, keturunan yang berkah, ilmu yang berkah. Arana songon nangkin mah adong do ilmui indah berkah. Bagaimana supaya ilmu itu berkah? Taat kepada guru yang mengajarkan ilmu, kemudian amalkan ilmu walau sedikit, berkah mai ilmu itu, istiqomah walaupun sedikit. Dan juga kita meminta kepada Allah hidup yang penuh dengan keberkahan. Bila sudah kita mendapatkan hidup yang berkah, selamatlah dunia kita, akhirat pun akan selamat. Iman itaharukon. Berarti wajar Rasulullah mengajarkan kita, bila satu hari itu aku tidak menambah satu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka hari itu tidak diberkahi bagiku. Berarti terus kita mendekatkan diri kepada Allah setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Turun na iman niba tambah, turun kecintaan niba tambah cinta naik, supaya semakin diberkahi oleh Allah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Jannah yang dimuliakan oleh Allah. Qala al-ulama sab'u alamatin liman haramu min ni'mati hayatihi. Berkata para ulama-ulama kita, ada 7 tanda-tanda orang yang dicabut keberkahan hidupnya. Emput nadut dui bah.
Adong pitu tandona alak-alak na icabut ni Allah Ta'ala keberkahan di dalam hidupnya. Likulli syai'in alamat, segala sesuatu itu angkon na dong do tandana. Walau subinoto tong na alaklay dong do tandona. Subinoto na ada buru adong jo tandona. Subinoto na berkah do hidup ni ba ataukah na dicabut ni Allah do hidup ni ba keberkahan ni, maka adong tandona ning para ulama, yaitu ada 7 pertanda. Yang pertama, indama la yamassul qalbu nasihatal iman, ketika hatinya sudah tidak lagi tersentuh nasihat-nasihat iman. Dengar azan tidak suka, mendengar orang baca Al-Quran dan aja perluannya, namanya ecek-ecek doya. Oh, pertanda mi icabut Allah keberkahan hidup ni ba. Dinasehati ulama, dinasehati guru tidak suka, hadir di majelis ilmu tidak suka. Itu pertanda ketika dinasehati dia tidak tersentuh dengan nasihat itu. Nabahat ne pardok muningnya itu nama nasihati yang wah ciri mai alak-alak yang tidak diberkahi hidupnya, dicabut Allah keberkahan. Anggoita alhamdulillah mendengar azan masih senang, mendengar orang baca Al-Quran masih senang, hadir di majelis ilmu masih senang. Nah, ini pertanda insya Allah kita tidak termasuk daripada ciri orang yang pertama itu dicabut Allah keberkahan hidupnya. Napaduana tando-tandona indama yatsqanul qalbu mahbusan fi sahbil qalbu mahbusan fi sahbil alam ay ad-dunya duna tawaqqufan. Ketika hatinya dikuasai oleh dunia tanpa ada jeda, pergi pagi pulang malam, tidak kenal yang namanya sholat, pokoknya dunia saja. Ibu kak habis subuh ditutup musik subuh. Nah, tidak kenal mana waktu sholat, mana waktu silaturahim, mana waktu berbagi, sibuk hanya terus mencari dunia. Maka orang yang seperti ini dicabut Allah keberkahan hidupnya. Dia telah dikuasai oleh dunia. Mengaji pengaso 4 aso, namara jagal, marusaho. Berarti may kuasai jagal ni bay hati-hati ni ba? May kuasai karejo ni bay hati-hati ni ba? Oh, ini pertanda Allah cabut keberkahan hidupnya. Napatuluna indama tazdadu sarwatu walakinnal qalba yazdadu qalaqan wa qalaqan. Ketika bertambah hartanya namun hatinya bertambah gelisah. Ipetandu me dicabut keberkahan hidupnya. Murmabahat epeng, murmabahat harto, martambah perjagalan, tapi hati gelisah. Hati semakin gelisah. Mabiar mabayatong kinai buat kalak epeng ni bay ben bahat na ipengon. Olo songon na karijo na manjalay sirey. Wah, bakas ni bangun niya godang, tanong niya di mana-mana, kubun niya bahat, tapi gelisah hati-hati niya on. Nah, sundia domerwaiti. Berarti hatinya gelisah. Bertambah harta semakin gelisah hatinya. Itu pertanda Allah cabut keberkahan hidupnya. Yang keempat, idza fasada waladuz zaujah bil mal wa waladuz zaujati ala nahwin mutazayyidil isyan. On penabahatan kita on. Apabila anak istrinya dimanja dengan harta, tetapi anak istrinya itu tambah durhaka, itu pertanda dicabut keberkahan hidupnya. Ipamanja anak niba, ipamanja istri niba, ahadogiot muanggini ya. So tabusi, naporan ruangku sate padang ya, ilehen, itabusan. Ahadope naporan ruangku songonon ilehen. Manabusi mobil meta itabusan. Ahadope itatambah usaho itambah. Ternyata dimanja dengan harta anak istri, tetapi mereka malah durhaka kepada Allah, durhaka kepada suaminya. Nabahatan perempuan-perempuan yang durhaka kepada suaminya. Epeng nai mayagyut niya, alak nai indah. Harto nai mayagyut niya, ketaatan nai indah. Nabahatan. Bahkan di akhir zaman ini banyak perempuan-perempuan yang minta cerai.
paula kau sirang ko nau o banau tuamian namumu nilalalay naman doksong ni. Padahal hanya masalah-masalah kecil tapi dibesarkan. Itu pertanda perempuan semakin durhaka kepada suaminya, bukan malah semakin taat kepada Allah. Jadi nabahatan na sungunian. Maka naita jangan sampai kita manjakan anak istri tetapi mereka mendurhakai kita. Angkon naon maperlu na mangaji yun. Yoban mapasangan ni bakit ali mangaji. Surat mambe kita kaji. So saling introspeksi diri. Yang ngopandokon ni guru-guru entah palamar bada dohot istri ni ba atau dohot suami ni ba. Kalebihan na itu iingot-ingot. Ulang kejelekan na itu kekurangan na. Karena muka kejelekan dan kekurangan dan saja mengot akan semakin besar ini masalah yang kecil, semakin melebar kemana-mana sehingga indah dapat titik temuna. Sondia do, alah, sondia pejahat na ibenia, na iya do mandahan kon anak-anakku, na iya do bature manganku, na iya do pasiap na sondia soias di bagas kon. Suami harus melihat kelebihannya. Begitu juga istri, dia harus melihat sondia bebaya ala kalaingkon, sondia pinangkin pangkuling niya, khilapia naman doknay, naraan do ia menjalay nafkah tuaw, nganay padiran niya au dohod dakdakanak. Harus dipandang kelebihan supaya tidak terjadi masalah besar. Jadi hati-hati, semakin akhir zaman semakin sering memanjakan anak istri. Ternyata memanjakan anak istri, no kurangan mudaratna, semakin durhaka wala itu kita. Makanya tidak semua keinginan istri itu dipenuhi. Pada 10 na ipaido niya lakbakas niba, 2 mayanay lehen nalapanin angkon. Saking bahaya na selalu memanjakan anak dan istri. Nah, ima partando may Allah cabut keberkahan hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai. Al-khamis yang kelima, tanda-tanda Allah cabut keberkahan di dalam hidupnya. Indama nafidal kanzu bisur'ati bil gurur. Ketika hartanya cepat habis dalam kesia-siaan. Perasaan niya na baru gajian dope sudah habis epengku na cobat habis ni epengku kan radon tong menembus ngoni na baru mendapot dope matuji ubay na baru gajian dope langsung adong bitangan. Nah ini pertanda Allah cabut keberkahan hidupnya, habis hartanya itu dalam kesia-siaan, coba habis ngadong manfaat na ngabinoto ya sangat tujuh ini ya indah dong nida hasilnya, itu tidak diberkahi oleh Allah. Yang kaana ma'inda ma tafuqur raqbatu aksara wa aksara al-kubra, ketika makin banyak keinginan melampaui kemampuan, bahat giot niya taina somampu doya. Ipe tando name Allah cabut keberkahan di dalam kehidupannya. Allah. Pormarwania manabusi bagas, rumah di apartemen, rumah di hotel, tapi gaji sakabulan sekali 1 juta maya. Kan nggak mampu toh. Allah. Pormarwania manabusi mobil, mangan pinasusah doh. Berarti keinginan sangat tinggi tapi dia tidak mampu. Oh, ulangi bain-bain non. Itu bertanda Allah cabut keberkahan. Kadang-kadang ada guru bagi do mengajarina. Tahu sila nga mo bilawang mo pinamanang ko bagi hoda mo nga mo ini ya. Sangat sundi ma pokoknya dong mobil tadi ya. Padahal tidak mampu kan. Ini dicabut Allah keberkahannya. Jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang haram itu hanya untuk menikmati hawa nafsu riba, untuk memuaskan hawa nafsu ulang. Dulu kan jolok kebutuhan, baru keinginan. Ondo alakna pintar, alakna bijak. Mendahulukan kebutuhan, baru keinginan. Bahkan rela menahan keinginan asal terpenuhi kebutuhan. Itu orang bijak dalam harta. Jadi dong do alakna indah malu menyuk epeng bahan karena banyak keinginan. Oh, memang kaya, usaha maju, apapun rosajo mak paket ini suatu bakas dua. Dihabisi hartoon, sodik-sodik memesan karena zaman nasanari zaman pesan, pencet langsung datang. Aimah menghabiskan harta.
padahal tidak mampu, dipaksa untuk mampu. Nah, ini pertanda Allah cabut keberkahan. Nauzubillah, jangan sampai. As-sabi' yang ketujuh, tanda-tanda orang yang Allah cabut keberkahan hidupnya, indama tatanawabul masaib duna hikmatan. Ketika musibah datang silih berganti, bertubi-tubi, tetapi dia tidak mengambil hikmah dari musibah itu. Nai cabut Tuhan meka barokahan hidup ni baik. Hondia contohna orang sehat dia. Begitu orang sehat sembuh, dung sembuh ia mago epeng nia. Mago epeng nia na sodapot dope epengon meninggal ma anak nia. Adung meninggal anak nia nga saja lolot, meninggal musema ala kalay nia. Ini musibah bertubi-tubi. Kabakaran musema bakas nia. Kemalingan musema usahunia. Wah, musibah bertubi-tubi, tapi tidak mengambil hikmah dari musibah itu, malah semakin jauh daripada Allah. Anggona semakin madonok luntong tutuhan na berkah may musibah itu. Tapi ang guna lupa do yaitu Allah, lalai makin jauh kepada Allah, itu adalah musibah datang silih berganti, tetapi dia tidak mengambil hikmah. Itu pertanda Allah cabut keberkahan hidupnya. Anggo bisa songon Nabi Ayub do. Nabi Ayub ditimpa Allah pertama kebakaran, habis sudah harta, habis tempat tinggal pengadong, kemudian meninggal sudah dak anak, ndak dong beka turunan. Lalu kemudian diberi Allah ujian penyakit gatal-gatal seluruh tubuhnya, bahkan orang jijik melihatnya, donok bau gitu, donok kalak jijik. Nah, ini ujian yang bertubi-tubi kepada Nabi Ayub. Tapi apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, ya Allah terima kasih, iya dong do penikmat na suyela mungun badanku. Semakin mengerogoti ujian itu ke dalam tubuhnya, mangulu do piatetenia, terima kasih Tuhan, bisa au do beribadah po pisongonon keadaanku. Wah, semakin dekat kepada Allah. Berarti Nabi Ayub mengambil hikmah daripada musibah yang datang silih berganti. Ita pisongoni doa rumah palaro musibahi martubi-tubi, ibuat hikmah naik. Karena tidak ada manusia yang tidak diuji. Tandanya beriman pasti akan diuji oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kita wafat, sampai napas itu keluar daripada jiwa kita. Uji saja setiap waktu, setiap saat. Nah, unggal may sibo, nalau do, nadenggan do, nanida do tangkas, asumara unggal. Ujian terjatuh. Dari mulai yang kecil sampai yang besar ada ujian masing-masing. Dan kita yang hadir ini berbeda ujiannya. Adong tong ujian na naroon, nadong pakmar badai do nang kinibakas, soro mangaji tu son. Adong na diuji songoni. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji indah dong tong pasangan na, tapi semangat ro mangaji. Itu pun ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbeda-beda ujian yang harus kita terima, dan masing-masing itu harus menerima bagiannya. Berbeda ujian orang lain dengan ujian kita. Ulang sarupoon, songodijo marasoki marbeda do rasoki ni dongan ni bay dohot rasoki ni ba ngarasamay. Sampai kapanpun darah sama, karena sudah ada tolak ukurna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi tumocomon matando-tando Allah cabut keberkahan hidupnya. Bila ada salah satu daripada yang 7 perkara ini ada pada diri kita, istabti qalbaka, tanya hati. Adong duruai tando-tando na pituon di dalam rumah tangga nami, di dalam diringku, tando-tando na dicabut ni Allah keberkahan hidup. Pala adong taubati kepada Allah, minta kepada Allah ampunan supaya dijauhkan Allah Ta'ala daripada tercabutnya keberkahan. On masanari tugas ni malaikat Jibril. Idokon malaikat Jibril, wahai Muhammad, anggo marsuma dohot Tuhan ko, kembali mahotu Tuhan dohot kekasihmu, au pengana turun-turun au dabe. Aso wahai Jibril ning nabinda, ngadong tong tugasku be, kecuali hanya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ngadong Nabi be setelah ko wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, turun maho wahai Jibril. Aha tugasna, aha karejokna untuk mengambil keberkahan hidup di atas dunia.
Jadi on makaryoni Jibril yang katia keberkahan sian rumah ni baik, yang katia keberkahan sian ilmu ni baik, yang katia keberkahan sian negeri, yang katia keberkahan sian majlisi, yang katia keberkahan sian masjid. Zohirna do mana majlis, zohirna do mana masjid, tapi pada hakikatnya sudah tidak ada keberkahan. Kenapa? Soalnya manakin dunia yang dicari, dunia yang dipikirkan, berlomba-lomba mengajari orang cinta dunia, bukan berlomba-lomba menyadarkan orang untuk cinta kepada akhirat. Gimana terjadi akhir zaman? Maka berhati-hatilah memilih tempat, berhati-hatilah mendengarkan ilmu, sebab ilmu itu ada yang mendekatkan kita kepada Allah, ada yang justru sebaliknya menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana sikap kita agar yang 7 pertanda tadi dijauhkan Allah daripada kita? Sundia sikap nih, Pak. Qala ulama, berkata para ulama-ulama kita, ada 3 cara agar supaya dijauhkan Allah daripada dicabut keberkahan hidup. Soulang onai ba nai cabut ni Tuhanon kabarokahan hidup, tolu purkaro angkon nai laksanao. Yang pertama bikasratil istighfar, banyak-banyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, Tuhan ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Bahat mangidu ampun. Karena tidak mungkin kita tidak bersalah. Sekejap mata keluar dari majelis ini sudah berdosa. Astaghfirullahalazim. Bain istighfar nai 100. Bain istighfar nai di waktu sahur, menunggu-nunggu subuh dia maksum bayangi. Astaghfirullahalazim. Bain istighfar nai di waktu merajagal, di waktu membuka usaha, di waktu pain dalak nama nabusi. Astaghfirullahalazim. 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 Berkah mah hidupi anggo bahat-bahat istighfar ni batu Allah Ta'ala. Nabaduana supaya Allah jauhkan daripada tanda-tanda yang 7 itu, biqiraatil Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Palangani debe Al-Qurani sana dapat ni bay may baca-baca. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu mana dapat? Iligin songron bongan ani dah huruf na ina marlompit doma. Bacalah apa yang kita tahu. Itu namanya membaca Al-Qur'an. Bahat membaca Al-Qur'an. Ulang jauh daripada Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan afdhalu ibadati ummati ba'dal fariidah tilawatul Qur'an. Seabdul ibadah umatku setelah yang wajib adalah membaca Al-Qur'an. Imana paling abdul ibadah setelah sumbayang nawajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca Quran. Walaupun hanya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itu namanya membaca Al-Qur'an. Angkon na ibabahado membaca Al-Qur'an. Nah patuluna carana supaya Allah jauhkan daripada tercabut keberkahan hidup, husnuzzon billah wal muslimin, baik sangka dengan Allah dan terhadap orang-orang muslimin. Indah tola buruk sangka, indah tola jad akal niba tu ise tu Allah, kemudian tu kaum muslimin. Carilah 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada kaum muslimin. Sondia malanga guru contoh na buruk sangka tu Tuhan. Ibainia sangkaan nia bahwa Allah tidak pernah mengabulkan doanya. Buruk sangka men. Ibainia sangkaan nia indai sembuhkan Tuhan penyakitnya. Buruk sangka men. Ibainia sangkaannya indilin Tuhan Rasul itu sia, itu buruk sangka kepada Allah. Jauhkan itu daripada hati kita. Dan kemudian jangan buruk sangka kepada kaum muslimin. Terutama jangan buruk sangka kepada suami kita, kepada istri kita, anak-anak kita.
kecuali sudah jelas terlihat bahwa yang dilakukannya salah. Untung na jelas nih salah. Tapi yang muna subinoto do, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada istri atau suami kita. Palaman tata-tata sajuni dahui kamar istri ni bayi sip mahusongoni. Bain masangkaan na baik, oh ampun dahurumpak na membaca solawat do ya tagi ilalay solawati. Bupi naman lagi habis noon, baik sangka. Baru pa doon, o rupa na nga namar solawat, namar TikTok do. Dok may siya sa himadabuang. Baca dulu solawat, istighfar tu Allah. Ay baru tolak. Tapi yang indah jelas, tetap kita berbaik sangka kepada kaum muslimin. Harana manfaat na tuita doy, yang berbaik sangka. Indah tua lagi. Tuita, hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman, kita akan mendapat berkah dari Allah, kita akan dipelihara Allah. So dia peben kalaki merbuat jahat tuiba, anggo na baik sangka tu makhluk ni Allah, diselamatkan oleh Allah. Tidak akan masuk itu perbuatan jahat kepada kita. So baik sangka tu kaum muslimin. Nah, baik sangka ni baun ma na menyelamatkan hidup niba dunia dan akhirat. Sering ucaritoon sada kisah, marziarah sajo alakon di kampungi. Tiap hari berziarah. Rosa da bayo to bang aso no lang marziarah sajo amutu kuburan on. Idokon kalay namu kuburan doah nami ison. Sa tiap ziarah kami na orang sehat iben Allah sehat. Perantara na ziarahon. Adong hajat nami kubulkon Allah. Terkabul hajat nami. Mandokon na bahwa ini adalah keberkahan. Mangkuling bayo to bangi ulang sinaziarah kamu tuson ibu tumudo sangay sinaziarah humon inda mi boto ba anggo carito ngun ompung-ompung nami on kuburan-kuburan ni kekasih Allah wali Allah. Idokon bayo to bangi on kuburan seekor anjing ido na iziarahin namu tarsonggot kalan botol na mi. Coba silahkan gali ning bayo to bang. Gali alay dapat may si tulang-tulang ni seekor anjing. Wah. Akhirnya selama naon alak na marziarahi inda na wali Allah anjing do na ziarahi na rin. Tapi kenapa makbul doa kami? Kenapa sembuh penyakit kami? Mangkuling bayo to bangi bihusnuzzon, karena baik sangka kepada itu bahwa anjing itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ang sangkaan na lang tong na ulama don, na wali Allah don. Dari zaman dulu orang-orang tua mereka mengatakan ini adalah kekasih Allah. Sangkaan na ima na mambayin mukubul doa na rai, na mambayin sehat penyakit na rai. Indah anjing nai, tapi sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. On mana sangat perluan na berbaik sangka kepada siapapun. Ulang sotik-sotik buruk sangka. Mudah-mudahan cara natuluan bisa kita amalkan supaya hidup kita penuh dengan keberkahan. Hari itu hari yang berkah bagi kita, ilmu kita ilmu yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ala hadhihi an-niyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu wa lahum al-Fatihah.